peninggalan agama Hindu abad 8. Kedua ada makam kuno Arif Muhammad penyebar agama Islam. Nah, jadi di sini kemudian candi itu merupakan peninggalan agama Hindu abad 8, Arif Muhammad penyebar agama Islam abad 17. Nah, jadi di Arif Muhammad tadi, siapa Arif Muhammad? Beliau adalah salah seorang tokoh penyebar agama Islam di sini, yang mana dulunya bertugas perjalanan ke Batavia melawan Rusik. Karena gagal, beliau tidak kembali ke Mataram, lalu menetap di Pulau Panjang ini. Lalu beliau menyebarkan agama Islam di Cangguang dan sekitarnya pada abad 17. Di samping menyebarkan agama Islam, Arif Muhammad mempunyai keturunan, yaitu mempunyai anak 7, di mana yang 6-nya perempuan, yang satunya laki-laki, yang sampai sekarang dilambangkan dengan adanya rumah adat Kampung Pulo ya. Di bawah ada komplek rumah adat Kampung Pulo yang dihuni oleh 6 rumah, 6 kepala keluarga ditambah 1 masjid. Itu merupakan keturunan Arif Muhammad. Yang 6 perempuan dilambangkannya dengan rumah, yang laki-lakinya dilambangkan dengan masjid. Dan juga di situ di rumah adat itu ada larangan adat ya. Pertama, tidak berjarak ke makam-makam keramat di Cangkuang pada hari Rabu, dengan alasan hari Rabu tadi dulunya dijadikan hari untuk pendalami ilmu agama Islam. Keduanya di rumah adat Kampung Pulo itu harus tetap 6 rumah, 6 kepala keluarga, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, tambah 1 masjid. Dengan alasan rumah dan masjid tadi sekali lagi merupakan lambang keturunan Arif Muhammad ya, yang terbatas dengan 7. Nah, jadi apabila di rumah adat Kampung Pulo ada kepala keluarga yang meninggal, itu jelas ada kekosongan kepala keluarga harus diganti kembali. Cuma yang hak tinggal kembali di rumah adat Kampung Pulo adalah keturunan yang perempuan, sesuai dengan rumah tadi merupakan lambang anak yang perempuan. Dan juga apabila di Kampung Pulo ada yang menikahkan anaknya, terutama yang perempuan, ini boleh tinggal dulu selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, anak yang kawin itu harus keluar juga dari Kampung Pulo untuk menjaga jangan sampai ada 1 rumah 2 kepala keluarga. Yang ketiga, di rumah di Kampung Pulo itu tidak boleh memelihara binatang ternak yang berkaki 4 yang besar-besar, ada kambing atau kerbau atau sapi ya, dengan alasannya untuk menjaga kelestarian lingkungan di Kampung Pulo ini, jadi jangan sampai diganggu oleh hewan-hewan tadi. Yang terakhir, di rumah adat Kampung Pulo itu tidak boleh membentuk rumah beratap jurek dan menabur gong besar. Ini ada 2 larangan adat ya. Larangan adat yang keempat dan kelima tadi tidak boleh membentuk rumah beratap jurek dan menabur gong. Ini alasannya dikaitkan dengan adanya suatu kejadian musibah. Waktu itu Arif Muhammad mau menghitana anaknya yang laki-laki. Di sini diadakan hiburan, ada hajatan, si anak tadi digotong pakai tandu, tandunya beratap jurek dengan diiring oleh kesenian yang memakai gong. Tiba-tiba di sini ada angin topan yang besar sehingga si anak sedang diusung pakai tandu itu jatuh terbawa angin. Waktu sedang diarak di kelingking ini ada angin topan yang besar, anak tadi jatuh. Yang waktu dipanggul pakai tandu ya, waktu itu ada kesenian yang memakai gong. Nah, jadi dari kejadian musibah tadi ada spontanitas keluarga dari Muhammad. Beliau berkata ya, dalam bahasa Sundanya turun cadu pacaduan, cadu turun kuling kulinya mah sudan jule jeung gong gede, atau melarang tabu kepada keturunannya untuk tidak boleh membentuk rumah beratap jure hubungannya dengan tandu. Keduanya mendabur gong karena waktu itu kesenian memakai gong. Jadi kelima adat itu dari dulu sampai sekarang generasi yang ke-10 ini masih dipertahankan ya. Orang-orang adat di Kampung Pulo belum berani melanggar apa yang dilarang oleh adat. Nah, kalau kami simpulkan sekali lagi, Cangkuang ini ada 2 peninggalan agama. Ada candi yang merupakan peninggalan agama Hindu abad 8. Keduanya makam Arif Muhammad penyebar agama Islam pada abad 17. Jadi walaupun makam dan candi berdampingan, itu tidak ada hubungan apa-apa. Kalau candi ditemukan kembali pada tahun 66 oleh salah seorang ahli arkeolog, Pak Uka namanya. 67 diadakan penggalian, ditemukan pondasi candi ini. Ini hasil penggaliannya ya. Kemudian 68 diadakan pengumpulan batu candi, di mana batu candi terkumpul kurang lebih ada 40%. Nah, maka pada tahun 74-76 di sini ada proses percobaan pembongkaran Candi Cangkuang ya. Nah, di mana ini berlangsung selama 2 tahun. Ternyata walaupun kondisi batu aslinya cuma 40%, Candi Cangkuang bisa disusun kembali, di mana batu yang kekurangannya meniru dari batu yang sudah ada sebagian. Dengan tujuan dibangun candi kembali ini
itu cuma sebagai pelestarian peninggalan agama Hindu pada abad 8. Namun Cangguang sampai sekarang belum diketahui peninggalan dari kerajaan raja siapa yang bangun candi, karena di sini belum ditemukan prasastinya. Diperkirakan abad 8 dilihat dari kelapukan batunya, kedua jenis batunya jenis batu andesit, ketiga dengan adanya relief garis yang sederhana di dalam batu-batu candi tadi. Itulah ya sekilas mengenai ya sejarah Cangguang. Tadi ada candi, ada makam, ada rumah adat kampung pulau ya, dan ada larang adatnya. Juga di museum ada peninggalan dari Arif Muhammad waktu beliau menyebarkan agama Islam, Al-Quran, ilmu tauhid, ilmu fikih yang dibuat dari kulit kayu sae. Ini usianya udah kurang lebih 300 tahun yang lalu.